Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat malam Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Selamat datang dalam Diklat Nasional, Strategi Merancang Pembelajaran Interaktif dan Menyenangkan dalam menghadapi semester baru yang diselenggarakan oleh Studio Bahan Ajar berkolaborasi dengan lembaga-lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Guru hebat semuanya? Wah, pastinya dalam keadaan semangat dan juga antusias ya untuk belajar bersama pada malam hari ini. Sebelumnya salam kenal Bapak Ibu Guru hebat, saya Faila yang dengan senang hati akan menemani dan memandu jalannya acara pada Diklat Nasional malam hari ini. Bapak Ibu semuanya, kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga relevan dalam tantangan pendidikan masa kini nih, yaitu Diklat Strategi Merancang Pembelajaran Interaktif dan Menyenangkan menghadapi semester baru.
Senang sekali rasanya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di hari kedua ini kita bisa bersama para pendidik hebat dari berbagai penjuru Indonesia yang dengan penuh dedikasi meluangkan waktunya untuk terus belajar, berbagi, dan bertukar wawasan demi kemajuan pendidikan kita. Bapak Ibu guru hebat semuanya, dalam diskusi kita pada malam hari ini, kita akan menggali lebih jauh bagaimana strategi jitu bagi para guru untuk merancang dan juga merencanakan pembelajaran yang interaktif sekaligus menyenangkan dalam menghadapi semester baru sehingga pembelajaran menjadi lebih mengena dan juga bermakna. Sebelum kita lanjutkan, saya izin untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat semuanya dimohon untuk mengikuti serangkaian acara mulai dari awal hingga akhir melalui Zoom meeting maupun live YouTube. Yang kedua, selama kegiatan berlangsung, Bapak Ibu guru hebat semuanya dimohon untuk mengaktifkan kameranya dan nantinya apabila ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu boleh angkat tangan terlebih dahulu, kemudian open mic apabila sudah dipersilakan oleh moderator. Bapak Ibu, nantinya materi akan disampaikan selama kurang lebih 60 menit dan tentu saja ada sesi diskusi dan juga tanya jawab selama 30 menit. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya karena pada malam hari ini kita akan berdiskusi langsung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita laksanakan penuh dengan kelancaran dan membawa kebermanfaatan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa kami cukupkan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada malam hari ini sekali lagi kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Suhardi Amir SPDI. Beliau merupakan seorang guru di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur yang bukan hanya aktif di ruang kelas Bapak Ibu, tetapi beliau juga menjadi inspirator di dunia maya sebagai konten kreator di YouTube dan juga TikTok serta berbagai sosial media lainnya. Karya-karya beliau bukan hanya memotivasi para pelajar, tetapi juga menjadi panduan dan juga inspirasi bagi rekan-rekan pendidik dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Beliau merupakan seorang Course Point Certified Trainer, Guru Duta Kanva Indonesia, Kuisi Certified Trainer yang menunjukkan betapa komitmen beliau dalam meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis teknologi. Bukan hanya itu, beliau juga meraih sertifikasi sebagai Edpuzzle Certified Coach yang dan juga Canva Trainer serta menjadi official trainer di htt.id. Dengan sederet pengalaman dan keahliannya menjadi trainer di berbagai platform, Bapak Surdi Amir hadir di tengah kita untuk berbagi pengetahuan dan juga wawasan yang tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu langsung saja kita sambut narasumber hebat kita pada malam hari ini, Bapak Surdi Amir SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Faila. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya Pak Suhardi? Sehat luar biasa meskipun di tengah gempuran libur. Libur akhir tahun tapi kita tetap semangat ya Ibu Bapak untuk belajar pada malam hari ini. Luar biasa sekali Pak Suhardi Amir dan juga para pendidik di seluruh Indonesia. Meskipun sedang menikmati liburan ya, tapi tidak lupa untuk terus meningkatkan kualitas diri untuk memicu dan mendukung kemajuan pendidikan Indonesia. Luar biasa sekali. Pak Suhardi, kalau boleh tahu nih, pada malam hari ini, kira-kira topik apa yang akan Bapak sampaikan kepada para pendidik? Topik yang akan kita bahas pada malam hari ini lebih spesifiknya adalah saya nanti kebanyakannya, tapi tidak juga dengan berteori saja tentang bagaimana cara merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nanti di bagian akhir dari penyampaian saya juga ada sesuatu hal yang baru yang ingin saya sampaikan juga. Mungkin belum pernah disampaikan dimanapun. Wah, ini Mudah-mudahan ya. Ini pastinya Bapak Ibu guru hebat semuanya sangat penasaran ya hal baru hmm, apa yang akan disampaikan oleh Pak Suhardi Amir. Wah, mungkin sepertinya Bapak Ibu guru hebat sudah tidak sabar nih. Langsung saja ya Bapak kepada narasumber hebat kita, Bapak Suhardi Amir kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Faila. Wah, saya cerah banget ya malam hari ini ya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam untuk kita semua, Bapak Guru hebat. Terima kasih Mbak Faila. Terima kasih rekan-rekan Studio Bahan Ajar yang sudah memberikan kita kesempatan untuk hadir kembali di sini ya, Bapak Ibu, untuk sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Saya juga dalam proses juga belajar ya, Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi kita. Ibu Bapak juga hadir pada malam hari ini. Tentu harapannya adalah untuk mendapatkan insight baru sebagai bekal nanti untuk di semester depan di tahun 2025. Sebagaimana mungkin yang Ibu Bapak ketahui ya, pada tahun 2025 nanti akan ada banyak sekali hal-hal baru ya, Bapak Ibu, akan ada banyak sekali semacam kejutan buat kita ya, Bapak Ibu, karena kita sekarang di semester depan itu lebih tepat pada posisinya adalah transisi proses transisi dari kurikulum kita sekarang yang kita gunakan menuju ke transformasi ke kurikulum dengan kementerian yang baru sekarang ya, Bapak Ibu. Tapi apapun itu, Bapak Ibu, apapun kurikulumnya, kita tetaplah sebagai seorang guru yang senantiasa harus terus menginspirasi. Bapak Ibu terus mengajar di dalam kelas, Bapak Ibu tentu dengan prinsip-prinsip yang kita pegang sebagai seorang guru. Baik, izin untuk share screen terlebih dahulu. Sembari itu juga saya izin mengundang Ibu Bapak untuk hadir di kelas saya pada malam hari ini. Sesungguhnya saya sudah menyiapkan 500 kursi ya Bapak Ibu untuk Bapak Ibu hadir. Mungkin kolom chatnya boleh di close dulu biar tidak eh, tertimpa. Jadi Ibu Bapak boleh banget gabung di kelas saya pada malam hari ini. Sebentar saya share sound dulu. Nah, oke. Ibu Bapak yang punya dua gawai ataupun satu gawai nggak apa-apa. Bapak Ibu, Ibu Bapak boleh buka kolom chat ya. Kolom chatnya dibuka, lalu silahkan klik link yang ada. Eh, untuk sementara tidak apa-apa lihat wajah saya dulu. Sudah ada Ibu Husnul, terima kasih Bu Husnul. Saya berikan bintang dulu yang baru bergabung. Mbak Faila boleh dibantu share lagi ke kolom chat YouTube kalau mungkin ada teman-teman yang di YouTube juga. Kemudian kalau ada yang baru gabung silahkan gabung. Baik, Bapak. Silakan. Iya, baik. Sudah rame. Silakan Bapak Ibu yang belum bergabung. Nanti kalau Bapak Ibu nggak gabung, nanti Ibu Bapak cuma nonton dari luar saja. Iya, tinggal klik saja linknya, lalu masukkan nama ibu bapak, mau nama panggilannya boleh, nama lengkapnya juga boleh. Nah, rame sudah ada Bu Hosnul Khotimah, Ibu Nirwana, Bu Dina, Ibu Zaro. Saya berikan bintang semua ya. Wah, ini tulisan aksara Jawa, saya nggak bisa baca ini. Nanti dikasih tahu ya, Mbak Faila bisa jawab baca nggak, Mbak Faila? Belum bisa nih, Bapak. Bisa. Ini nanti siapa ibu bapak gurunya boleh ajarin kita ya membaca aksara ini. Ini keren sepertinya. Ibu Ibu Dwi, Bapak Elga atau Ibu Satria, Pak Satria, Bu Catur atau Bapak, Pak Agus, Pak Mujabun, Pak Durajab, Ibu atau Tri, Pak Irpandi, Pak Ahmad, Pak Trianti. Wah rame. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ibu Ais, wah, Pak Kholis, Pak Rusdi, Bu Dwi. Saya absenin satu-satu nih jadinya. Gak apa-apa ya, Bapak Ibu sambil menunggu peserta yang lain juga untuk masuk. Ayo Bapak Ibu yang baru gabung, silahkan bergabung. Ini saya kirim kembali linknya di kolom chat. Kalau Ibu Bapak nggak gabung, nanti rugi loh Bapak Ibu nggak dapat poin seperti Bapak Ibu di sini. Nah, ini dapatin poin nanti bisa ditukar di Indomerit terdekat ya Bapak Ibu. Bercanda. Oke, kita tunggu berapa menit lagi. Ini sudah 19.45. Saya tunggu 2 menit lagi ya, Bapak Ibu.
Kita sudah ada 112 nih Bapak Ibu. 112, silahkan Bapak Ibu bergabung. Paling tidak kita ada 50 deh nanti supaya lebih representatif ya. Berarti kita lebih dari separohnya deh. Saya menyiapkan 500 kursi ya harusnya di sini Bapak Ibu. Wah, rame lagi di bawah. Ada Pak Tarzan, ada Ibu Novi, ada Ibu Salama, ada Bu Fiona, Pak Asrianto, Ibu Rahmawati, Bapak Atu, Ibu Fikri, Ibu Isni, Bu Siti Masito, Ibu Minaja, Ibu Wiji, Ibu Mardawiyah. Wah, rame Pak Fajar, Ibu Rabiatu, ada Ibu Yeti, ada Ibu Ipa. Wah, udah 50. 1 menit lagi Bapak Ibu, ayo sebelum saya tutup. Pak Taufik, Bu Yanti, Bu Isnaini, Bu Fatmawati. Nanti kalau sudah saya tutup, Bapak Ibu cuma bisa ngintip-ngintip di luar gitu. Bapak itu ngomongin apa sih di dalam? Ayo Bapak Ibu silahkan. Masih ada 1 menit lagi sebelum kita mulai. Sebelum kita... Caranya Ibu Bapak tinggal klik aja sih link yang ada. Kalau Ibu Bapak link joinnya di handphone, tinggal masuk aja. Caranya seperti apa sih Pak? Caranya seperti ini Bu Bapak. Jadi kalau melalui laptop ya tinggal klik aja linknya. Ibu Bapak tidak perlu login, tidak perlu daftar apapun. Nah, ini kan sudah masuk nih. Otomatis sudah masuk kode kelasnya. Mana tadi kode kelasnya? Harusnya otomatis ya. 42 42 480. Nah, seperti itu. Nah, lalu masuk menggunakan nama ibu bapak gitu. Misalnya Suhardi. Nah, bergabung deh. Udah gitu. Nama ibu bapak nanti muncul di sini. Jadi apa yang saya tampilkan itu juga sama dengan tampilan ibu bapak. Nah, seperti ini. Dimasuk nih nama saya. Oke. Saya berikan bintang, jangan deh. Wah, rame nih. Ibu Junida. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sudah 50. Nanti Ibu Bapak yang lain yang belum bergabung silahkan bergabung ya. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, kegiatan kita ini untuk topik ini adalah kita 3 malam ya Bapak Ibu. Akan ada 3 orang nanti, ada 3 pemateri yang akan memberikan materi. Saya diberikan kesempatan untuk malam pertama, tidak biasanya saya diberikan di malam terakhir. Tapi saya pada kesempatan ini saya diberikan di malam pertama. Nanti kita akan belajar ya Bapak Ibu, bagaimana sih prinsip-prinsip pembelajaran dalam pembelajaran yang menyenangkan dan juga interaktif dalam kurikulum saat ini. Kemudian nanti di bagian akhir kita akan coba mempraktikkan sedikit ya Bapak Ibu terhadap apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, tadi sudah diperkenalkan sedikit Bapak Ibu tentang saya dari Mbak Faila. Terima kasih Mbak Faila. Ibu Bapak boleh manggil saya dengan Pak Ardi. Hari-hari saya sama seperti Ibu Bapak guru sebagai seorang guru juga di SMK Negeri 2 Tanjung Jabung Timur, SMK Pusat Keunggulan di Provinsi Jambi. Jadi saya dari Jambi, Sumatera, Bapak Ibu. Kemudian selain seorang guru, saya juga diberikan kesempatan oleh beberapa edu teknologi yang ada di Indonesia saat ini. Bapak Ibu ada dari Canva, kemudian Quizizz, ClassPoint, NetPuzzle, seperti itu. Dan juga diberikan kesempatan oleh kementerian ya Bapak Ibu untuk memegang beberapa program dan di BGP Provinsi Jambi juga. Dan terakhir Bapak Ibu saya diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penyusun modul di pelatihan mandiri topiknya eh, membuat kelas interaktif dengan Quizizz ya dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin pernah buka PMM terus liatin wajah saya, nah ini orang. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian selain seorang guru tadi sudah disampaikan oleh Mbak Faila juga, hari-hari juga saya berkecimpung di dunia kreatif ya Bapak Ibu di media sosial, di Facebook, di Canva, di YouTube Bapak Ibu, di TikTok. Di TikTok saya diberikan kesempatan untuk menjadi official content creator mereka dalam segmen edu teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak juga pasti bisa. Saya aja yang guru nun jauh Bapak Ibu. Nun jauh dari ibu kota provinsi.
Itu 4 jam baru bisa sampai ke kota Jambinya. Bisa sampai sejauh ini Bapak Ibu sudah perjalanannya untuk membersamai Bapak Ibu guru semua. Baik, izin untuk melanjutkan Bapak Ibu. Nah, saya sudah memperkenalkan diri. Saya berharap Bapak Ibu kita tidak putus ya tali silaturahminya. Tapi saya tenang Bapak Ibu tidak akan minjam 100 ya. Bapak Ibu nanti boleh menghubungi saya jika mungkin ada kendala dalam penerapan beberapa aplikasi mungkin yang saya memang diberikan kesempatan untuk menjadi eh, trainernya seperti katakanlah Canva, Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kesulitan menggunakan Quizizz, ClassPoint. Oh ya, Bapak Ibu saya juga diberikan kesempatan untuk menjadi brand ambassador dari SBA ya, platform kita di belakang ini gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Jadi silahkan di screenshot dulu ini. Nanti setelah proses belajar mengajar kita, belajar mengajar, proses diskusi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, Ibu Bapak boleh menghubungi saya di sini. Silahkan diketik di browsernya, di Chrome-nya, di Safari-nya. Nanti di sana ada nomor WA saya, kemudian semua media sosial saya ada di sana. Jadi kalau Ibu Bapak mau kepoin, Bapak ini siapa sih? Boleh banget ya, Bapak Ibu, silahkan. Sudah di screenshot Bapak Ibu? Satu, dua, tiga. Iya, baik. Terima kasih. Nah, karena saya sudah memperkenalkan diri, rasanya nggak afdol ya Bapak Ibu. Kalau diri saya cuma yang memperkenalkan diri. Boleh dong Ibu Bapak memperkenalkan diri juga. Bapak Ibu dari mana sih yang hadir di sini? Silakan tulis ya Bapak Ibu. Silakan ditulis, silakan diketik. Saya berikan waktu 90 detik deh untuk memperkenalkan diri. Ada dari kota Sukabumi, dari Banten, Jawa Barat, Sukabumi, Jawa Barat. Wow, jauh ya. Ada dari Riau, dari kota Makassar. Gimana kota Makassar? Aman? Sudah nggak banjir lagi? Ada dari Bogor. Katanya Bogor masih musim hujan banget ya sekarang ya. Dari Palembang. Wah, dari Bandung Barat. Dari Bekasi. Dari Samarinda. Wah, keren banget. Saya baru pulang dari Samarinda, Bapak Ibu. Kotanya keren banget. Kemudian dari Kuningan. Wah, saya kangen ke Kuningan. Ke apa itu namanya? Ada pemandian di sana. Cibulan. Iya, saya pernah ke sana sekali. Ada dari Solo, ada dari Cirebon, dari Palangkaraya. Yang di kolom chat boleh deh dibantu buka biar Bapak Ibu yang tidak berkesempatan masuk juga boleh memperkenalkan diri. Dari Maluku Utara, dari Indragiri. Wah, saya tidak berkesempatan ke sana kemarin. Padahal udah beli tiket pesawatnya, ternyata dibatalkan. Sedih. Dari Kuningan, Jawa Barat. Baik, dari Padang, dari Banjarmasin. Wah, jauh. Dari Depok, dari Maluku Utara. Jauh banget. Dari Bogor. Dari mana lagi yang Cinere Depok. Rame ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri. Wah, ada Ribuol, ada 2 orang ya dari Buol ya. Jadi kalau Ibu Bapak yang lebih dari 1 nih biasanya dia langsung membesar Bapak Ibu. Izin untuk menutup jawaban. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memperkenalkan diri. Nah, saya berikan bintang semua deh untuk Bapak Ibu yang sudah berinteraksi dengan saya. Iya. Nanti dikumpulin bintangnya ya, Bapak Ibu. Siapa yang paling banyak bintangnya nanti akan dapat ucapan terima kasih dari saya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Cuma 69 yang memperkenalkan diri, kita ada 123 nih Bapak Ibu. Nah, saya pengen tanya lagi nih Bapak Ibu. Jika mendengar kata interaktif, apa sih yang terbayang di benak Bapak Ibu? Coba deh dituliskan Bapak Ibu. 2 menit ya dari sekarang. Kalau mendengar kata interaktif, apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu? Interaktif, apa ya interaktif itu? Satu kata aja boleh deh mewakili Bapak Ibu. Ngobrol, iya. Interaksi 2 arah, benar sekali. Menyenangkan, menarik, dan kolaboratif, seru. Saling berhubungan, komunikasi 2 arah, berkomunikasi. Kegiatan timbal balik 2 arah. Saling aksi, ada melibatkan respon 2 arah atau lebih komponen komunikasi kata Pak Satria.
komunikatif, komunikasi, interaksi, ngobrol dua arah gitu ya kalau namanya interaktif ya. Jadi nggak cuma satu arah curhat. Curhat gak tuh? Ada interaksi lebih dari dua orang. Artinya ya komunikasi dua arah itu kata Pak Tarzan ya. Berkomunikasi lebih dari satu orang. Baik. Aduh, saya nggak bisa nyebutin ini. Tulisannya keren banget. Saya nggak bisa baca ya. Komunikasi antara dua orang, komunikasi dua arah, baiklah. Proses atau kegiatan yang melibatkan interaksi langsung antara dua atau lebih gitu. Baik, terima kasih. Nah, kan Bapak Ibu yang nggak gabung di kelas saya akhirnya cuma bisa nonton kan? Itu gimana sih Bapak Ibu yang di dalam itu kok bisa ngobrol di dalam? Cara gabungnya gimana? Bapak Ibu silakan masuk ke sini ya. Nah, yang berasa di masih berada di luar. Oke, kita lihat lagi jawaban ibu bapaknya. Mana nih? Interaksi lebih dari satu orang, baiklah. Saling komunikasi aktif gitu. Komunikasi lebih dari dua orang. Bulukumba. Ada bulukumba di sini. Oh, mungkin beliau terlambat ya. Ini mungkin dari YouTube ini sepertinya. Melakukan aksi gitu. Bulukumba aman ya, nggak banjir ya. Baik, terima kasih Bu Bapak karena sudah 2 menit izin untuk menutup jawabannya. Wah, keren banget Bapak Ibu saya. Izin berikan bintang semua ya untuk Bapak Ibu semua. Coba kita lihat dulu ya. Dari sekian banyak jawaban Ibu Bapak kita lihat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah bahwa Ibu Bapak menyampaikan mayoritas Ibu Bapak menjawab bahwa ternyata interaktif itu adalah berkaitan dengan komunikasi dua arah. Nah, ini beberapa istilah yang Ibu Bapak gunakan tadi. Ada yang mengistilahkan interaktif itu dengan ngobrol, berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Ah, kemudian Ibu Bapak juga menyampaikan bahwa interaktif itu adalah keterlibatan lebih dari dua orang. Benar sekali. Dan ada juga respon yang Ibu Bapak menyampaikan bahwa ada interaktif itu adalah interaksi mencakup aspek interaksi dan komunikasi yang aktif. Baiklah, terima kasih. Wah, keren banget Bapak Ibu. Izin untuk menutup jawaban, sudah berapa poinnya Bapak Ibu? Baik, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Berdasarkan PPA terbaru, Ibu Bapak sudah baca kan ya PPA terbaru, Pedoman Penilaian dan Asesmen di edisi revisi tahun 2024. Ini adalah beberapa prinsip pembelajaran yang ada di kurikulum kita sekarang. Wah, susah banget menyebutnya Bapak Ibu. Pertama adalah harapannya Bapak Ibu, pada prinsipnya proses pembelajaran itu harus ada sesi interaktifnya Bapak Ibu. Sisi interaktif artinya harapannya adalah seperti yang disampaikan Ibu Bapak tadi, harus ada diskusi, harus ada komunikasi dua arah. Dan harapannya adalah bisa berkolaborasi. Dan saya yakin dan percaya Ibu Bapak sudah melakukan ini jauh mungkin sebelum kurikulum ini ada sekarang ya Bapak Ibu. Kemudian harapannya adalah prinsip selanjutnya Ibu Bapak diharapkan mampu, kita sebagai guru diharapkan untuk memotivasi peserta didik kita Bapak Ibu. Dengan cara seperti apa? Melakukan partisipasi aktif dan pengembangan diri dari peserta didik kita. Kemudian prinsip yang lainnya Bapak Ibu adalah bagaimana caranya kita memberikan ruang prakarsa dari peserta didik kita. Jadi ketika misalnya kemampuan peserta didik kita mengarahnya kemana, nanti kita bisa mengarahkannya dengan memberikan ruang untuk mereka lebih kreatif dan juga lebih mandiri, Bapak Ibu. Makanya sekarang ada proses pembelajaran dengan P5 itu ya, Bapak Ibu. Kemudian harapannya adalah kita sebagai guru adalah lebih menyenangkan, Bapak Ibu. Kalau nggak menyenangkan, gimana mata pelajaran itu mau mau masuk ke peserta didik kita ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya lebih menyenangkan ya? Tentunya kita melakukan aktivitas yang menarik buat peserta didik kita. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Tentunya selain aktivitas menarik, kita juga harus memberikan pengalaman yang positif kepada mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah harapannya adalah kita bisa memberikan challenge kepada peserta didik kita, ya, tantangannya kepada peserta didik kita biar mereka lebih termotivasi.
dalam proses KBM kita ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau seperti itu dengan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga eh, kita sebagai guru ya, Bapak Ibu, untuk menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengedepankan pencapaian akademis, tentu kita membutuhkan model-model pembelajaran interaktif yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, ini adalah empat dari sekian banyak ya, Bapak Ibu, model pembelajaran interaktif yang banyak digunakan. Ibu Bapak tentu pasti sudah menggunakannya. Ada cooperative learning, Bapak Ibu, ini yang kita biasanya menyebutnya adalah cooperative learning. Biasanya ini adalah untuk mendorong bagaimana kolaborasi dan interaksi dari peserta didik kita. Nah, kemudian pembelajaran kolaboratif ya, kalau yang biasa mungkin dikenal juga seperti itu. Kemudian yang PJBL, ini saya yakin dan percaya Ibu Bapak yang alumni dari PPG ya, PPG calon guru, PPG Daljab ini tentu sudah familiar banget ya Bapak Ibu. Sebentar, ini sepertinya oke. Nah, kemudian ada model pembelajaran PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Biasanya kita menyebutnya adalah problem based learning. Kemudian yang terakhir ini nih Bapak Ibu yang akan kita fokuskan pada malam hari ini yaitu pembelajaran berbasis teknologi. Sesuai dengan kapasitas saya ya Bapak Ibu sebagai trainer, sebagai duta Canva juga dan sebagai dari brand ambassador dari SBA, Bapak Ibu kita akan membahas mengenai ini dan mungkin 2 malam selanjutnya karena Ibu Bapak nanti akan bertemu dengan 2 duta teknologi dari Kemendikbudristek ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat proses pembelajaran interaktif melalui teknologi itu sesungguhnya sekarang ada kalau dulu namanya sebelum ada GB, digital game based learning gitu Bapak Ibu. Kita lebih mengenal dulu pembelajaran berbasis game ya Bapak Ibu atau game based learning. Kemudian kita juga seperti yang tadi di sini ya Bapak Ibu pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah, gabungan keduanya Bapak Ibu maka menghasilkanlah sebuah model pembelajaran yang mengedepankan pada digital. Karena kalau misalnya pembelajaran berbasis game tidak tidak hanya mencakup hanya pada seperti penggunaan digital ya Bapak Ibu, tapi games-games di luar seperti games yang menggunakan alat tradisional itu juga termasuk pembelajaran berbasis games. Nah, cuma Bapak Ibu, concern kita pada malam hari ini adalah bagaimana cara menggabungkan pembelajaran berbasis game ini dengan pembelajaran berbasis teknologi. Maka kita menyebutnya adalah pembelajaran game berbasis digital. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi pijakan kita sekarang ya, Bapak Ibu, dengan peserta didik kita, dengan generasi menunduknya yang disebut sekarang generasi menunduk ya, Bapak Ibu, anak-anak kita lebih familiar, lebih nyaman dengan games-games seperti itu, Bapak Ibu. Mayo kita masukkan ke dalam proses belajar mengajar kita. Kita nggak bisa, Bapak Ibu, kita wah nggak bisa nih. Tetap tetap kita harus mengikuti perkembangannya ya, Bapak Ibu. Tapi tetap dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang di depan tadi. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu boleh saya sampaikan, sesungguhnya sintaks ini tuh sintaks dari model pembelajaran game based learning ini adalah sintaks pada umumnya Bapak Ibu. Jadi ini bisa digunakan untuk pembelajaran yang menggunakan digitalized ataupun tradisional. Jadi yang pertama adalah tentunya Bapak Ibu kita menjelaskan konsepnya terlebih dahulu. Wah, saya harusnya mencoret-coret nih. Ini bisa nggak dipakai mencoret-coret ini? Oh, bisa. Alhamdulillah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi pertama kita menjelaskan konsep dari pembelajaran kita. Apa yang akan kita capai dari proses belajar mengajar kita? Kita sampaikan tujuan permainannya. Kemudian setelah kita sampaikan tujuan permainannya, tantangannya apa saja di dalam proses games yang akan kita gunakan nanti. Begitu ya, Bapak Ibu. Setelah kita menjelaskan konsep ini sudah mereka pahami, lalu kita pergi ke aturannya atau ke rules-nya. Aturannya apa saja, Bapak Ibu? Seperti yang saya sampaikan tadi.
Aturannya 2 menit ya, Bapak Ibu harus menjawabnya setelah 2 menit, maka Ibu Bapak tidak bisa menjawab lagi. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian setelah kita pahami, sorry, sorry, sorry. Kita setelah penjelasan konsep, kita memilih game dulu. Oke, memilih gamesnya. Jadi setelah memilih gamesnya, Bapak Ibu kita sampaikanlah topik yang akan kita pelajari, baru kita ke menjelaskan aturan dari games yang kita buat ini seperti apa. Nah, setelah itu setelah itu kita Ibu Bapak bermainlah game seperti biasa gitu, tergantung dari games yang akan kita pilih. Atau Ibu Bapak juga boleh menjelaskan aturannya dulu, baru memilih gamesnya, atau memilih gamesnya baru menjelaskan aturannya juga boleh. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir tentu adalah namanya kita tentu harus melakukan refleksi. Apa yang telah kita pelajari, Bapak Ibu? Apa yang peserta didik kita pelajari dari eh, model atau model pembelajaran game based learning yang mereka lakukan. Jadi ada pengalaman apa yang mereka dapatkan dan pengetahuan baru apa yang mereka dapatkan. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini adalah sintaks yang boleh Bapak Ibu nanti adopsi untuk di semester baru di tahun 2025 nanti. Nah, kita coba lihat ya, Bapak Ibu, beberapa aplikasi pembelajaran berbasis game yang paling umum. Sesungguhnya di luar sana ada ratusan ribu, mungkin jutaan ya, Bapak Ibu, banyak sekali. Namun Bapak Ibu di antara kelima ini menurut saya yang paling umum, yang paling banyak digunakan oleh guru-guru kita di tanah air. Sesungguhnya di luar sana ada banyak lagi Bapak Ibu. Pertama ada Quizizz, Bapak Ibu ya, karena ini Ibu Bapak pasti sudah familiar sekali, sudah sering mendengarkannya di mana-mana ya Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah terintegrasi dengan akun belajar.id, jadi Bapak Ibu bisa menggunakannya secara free, gratis ya Bapak Ibu. Nanti kita akan cobain. Kemudian Bapak Ibu di Quizizz ini ada apa saja? Di sini akan ada Bapak Ibu bisa memanfaatkan 18 jenis soal, tipe soal, sorry. 18 jenis tipe soal yang bisa Ibu Bapak manfaatkan secara gratis. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Kemudian ada laporannya juga, tentunya dengan laporan dan analisis yang sangat lengkap sekali. Kemudian yang kedua adalah Class Point. Nah, aplikasi yang saya pakai sekarang ini, Bapak Ibu, namanya adalah Class Point. Tapi saya tidak menggunakan kuisnya, Bapak Ibu. Saya tidak memunculkan kuisnya. Sesungguhnya ini ada kuisnya ya, Bapak Ibu. Lebih mudah lagi justru. Kita tinggal klik AI quiz di bagian ini. Kita tinggal tentukan mau kuisnya dalam bentuk apa. Mau multiple choice, kemudian taksonomi belumnya mau C berapa, misalkan C3 dan C4. Soalnya dalam bentuk apa, kemudian kita buat pertanyaannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini tidak bisa dibuatkan soal ya, karena ini bukan materi ya, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kalau di kelas Paint untuk kita buat soalnya. Tapi nanti kita nggak fokus ke sini ya, Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar, ini malah berputar-putar. Sepertinya saya salah klik dan ini tidak responding. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Nah, itu dia. Salah satu kelebihan dari kelas point juga ini dia mampu membuat seperti tadi ya Bapak Ibu, ini berbasis PPT. PPT tapi bisa ada interaksinya dengan peserta didik kita. Seperti yang saya lakukan sekarang dan seperti yang Ibu Bapak lakukan tadi. Saya memberikan pertanyaan dan Ibu Bapak bisa memberikan jawaban. Itu kan interaktif Bapak Ibu. Jadi secara tidak sadar, secara tidak sengaja kita sesungguhnya sudah menggunakan pembelajaran interaktif, di mana biasanya kalau kita hanya memberikan PowerPoint, Ibu Bapak peserta didik kan tidak bisa memberikan respon apa-apa gitu. Paling cuma ngantuk. Kalau misalnya memang menarik, Bapak Ibu presentasinya hanya terkejut seperti itu. Tapi kalau Ibu Bapak tidak memberikan interaksi, tidak memberikan mereka kesempatan untuk misalkan berinteraksi langsung, nah maka tidak ada nilai interaktifnya di dalam. Kemudian ini ada lagi Quizalize, Bapak Ibu. Ada yang pernah menggunakannya? Quizalize juga keren banget, Bapak Ibu. Saya sudah pernah menggunakannya juga. Cuma masih agak terbatas ya, Bapak Ibu. Bukan terbatas gimana? Maksudnya fiturnya banyak, Bapak Ibu. Cuma
masih terbatas untuk penggunaan free-nya Bapak Ibu. Kemudian ada Kahoot. Nah, Kahoot ini dengan Quizizz sesungguhnya ini adalah rival mereka ya. Jadi Quizizz dan Kahoot itu ini sama sih. Sesungguhnya sama-sama berbasis games juga, ada tantangannya juga seperti itu. Cuma sayangnya Kahoot ini tidak bekerja sama dengan kementerian ya, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memanfaatkannya dengan maksimal ya, kita harus sedikit merogoh kocek ya, Bapak Ibu, sama dengan kelas poin, sama dengan Quizalize. Begitu juga dengan Word Wall, Bapak Ibu. Saya suka sekali dengan Word Wall. Cuman entah sekarang kenapa mereka ini template yang bisa kita gunakan secara free itu sudah sangat dibatasi, Bapak Ibu. Dan kesulitannya juga adalah ketika kita mau misalnya mau purchase atau misalnya mau beli yang versi Pro-nya, hmm, dia belum ada pembayarannya secara lokal, misalnya menggunakan transfer bank lokal, misalnya atau pakai QRIS gitu belum bisa, Bapak Ibu. Jadi masih harus menggunakan credit card gitu, kartu kredit. Tapi sesungguhnya ini keren banget Bapak Ibu. Semoga someday mereka juga bisa bikin country manajernya untuk di Indonesia ya, karena penggunanya di Indonesia saya kira cukup banyak juga. Ibu Bapak pasti sudah kenal sekali dengan Wordroll. Dan masih banyak sekali ya Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk gamifikasi ini. Nah, pertanyaannya sekarang nih, Bapak Ibu, saya pengen tahu Ibu Bapak dari sekian banyak aplikasi yang saya sampaikan tadi, yang mana yang sering Ibu Bapak pakai? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang pernah pakai Quizizz? Oh, Quizizz. Quizizz Z-nya double di belakang ya. Z-nya double di belakang. Nah, oh kebanyakan yang menggunakan Quizizz. Ketahuan ya. Oh, ada yang sudah menggunakan Kahoot juga. Baiklah. Word Wall. Baik. Kahoot. Ada yang lain boleh disebutkan kalau mungkin ada yang lain yang Ibu Bapak pernah pakai ya, yang aplikasi yang berbasis gamifikasi. Boleh banget nggak apa-apa kok Bapak Ibu. Yang di kolom chat juga boleh deh. Kahoot, kelas poin. Ada sendu pengguna kelas poin. Baik. Wordwall. Kata Pak Abi, Quizizz. Iya, Z-nya panjang. Canva, iya. Sekarang Canva bisa digunakan sebagai aplikasi gamifikasi ya, Bapak Ibu dia sudah termasuk akhirnya. Karena Canva sekarang sudah ada fitur quiznya yang bisa terkoreksi secara otomatis. Wah, siapa yang sudah menggunakannya, Bapak Ibu? Mudah-mudahan nanti ada webinar ya dibuat oleh SBA untuk fitur barunya Canva ini. Siapa yang sudah gunain? Ayo. Ya, Canva juga. Baiklah. Wah, kebanyakan berarti menggunakan Quizizz ya. Ada 18 orang di antara kita yang menggunakan Quizizz gitu. Quizizz, Pak. Quizizz, Pak. Iya, baiklah. Baik, Bapak Ibu. Offline atau adain ditunggu undangannya Kang Abi. Kalau offline ditunggu undangannya ke Bogor. Kalau mau ngadain offline. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Wah, rame banget yang sudah gunain Quizizz, ternyata sudah sangat familiar. Saya berikan bintang semua. Ya, yang di kolom chat mohon maaf ya, yang saya nggak bisa berikan bintang. Ke Blitar, Pak, ditunggu undangannya, Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah 20.13. Seperti janji saya tadi, Bapak Ibu karena Bapak Ibu banyak yang sudah menggunakan Quizizz, ternyata tadi, saya lupa nih mana. Saya mau lihat dulu. Nih. Hasilnya, Bapak Ibu kita sorot jawaban terbanyak. Nah, ternyata jawaban terbanyak itu ada dua. Ada Canva, 11 orang ya, Bapak Ibu. Dan 19 orang menggunakan Quizizz. Ya, Bapak Ibu. Canva juga saat ini sudah bisa termasuk dengan aplikasi gamifikasi ya, Bapak Ibu. Dengan adanya fitur terbarunya, yaitu apa, Bapak Ibu? Apa, hayo? Ada yang sudah gunain belum? Silahkan tulis di kolom chat. Yang paling duluan dapat hadiah. Ucapan terima kasih. Oke. Nah, nanti saya spill ya. Nanti nggak usah saya spill deh, Ibu Bapak deh yang spill.
Satu lagi Pak, Pak Tarzan belum lengkap Pak. Satu lagi Pak. Dia dua Pak, sepaket itu. Oke, karena Ibu Bapak banyak yang mau pengguna Quizizz, coba kita langsung masuk ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya berharap Ibu Bapak sudah integrasi semuanya ya dengan akun belajar.id-nya. Meta AI, Meta AI ini dia semacam dia belum ada interaksi langsung ya Bapak Ibu. Cafe juga bisa termasuk dia adalah aplikasi gamifikasi. Baik Bapak Ibu, Canva Live bukan. Bukan. Baik, stop share. Saya izin untuk stop share. Saya coba masuk ke Quizizz-nya ya, Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak yang belum pernah menggunakan Quizizz sama sekali, atau mungkin Ibu Bapak yang dari Kementerian Agama, guru dari Kemenak, mohon maaf ya Bapak Ibu, adakah yang dari sini guru madrasah? Ada yang dari guru madrasah, Bapak Ibu? Classwork Kak, wih banyak ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru yang dari madrasah. Wah, rame. Iya, angket dan kuis. Wah, bener. Bener sekali. Pak Tarzan bener. Berarti Pak Tarzan sudah pernah gunain. Saya. Nah, Ibu Bapak yang dari madrasah, mohon maaf, mungkin polanya berbeda ya dengan kami yang guru di bawah Kemendikdasmen. Sebenarnya saya nggak suka ya Bapak Ibu dengan adanya dikotomi seperti ini. Cuma ya mau gimana lagi Bapak Ibu karena payung kita berbeda. Payung kita berbeda Bapak Ibu sehingga karena payung kita berbeda maka ada output yang sedikit berbeda juga. Sebagai informasi mungkin Bapak Ibu kami di Kemendikdasmen itu memilih akun belajar.id dan saya yakin juga ibu bapak yang di madrasah juga ada kan namanya akun madrasah.id. Namun sayangnya akun madrasah.id itu sepertinya belum terintegrasi kemana-mana gitu Bapak Ibu. Belum terintegrasi ke Google. Saya nggak tahu apakah terintegrasi atau tidak. Ke Canva, Ibu Bapak kalau yang dari madrasah kalau mau gunain Canva tentu masih harus bayar kan atau mungkin Ibu Bapak beli secara ilegal ya di toko orange seperti itu baru bisa menggunakan yang pro atau mungkin Ibu Bapak mau beli tapi mahal ya 750 sampai 1,5 juta per tahun. Nah, sedangkan kami yang guru di bawah Kemendikdasmen itu free Bapak Ibu. Kemudian yang satu lagi mungkin yang membedakan kita adalah seperti ini penggunaan aplikasi di Quizizz ini. Padahal Quizizz ini sangat powerful sekali, Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak di sini yang dari madrasah ada pembesar mungkin kenal dengan Canva bisa kita pakai free Edu Pak pakai akun Simpatika kita. Oh, alhamdulillah kalau sudah bisa seperti itu. Kalau sudah terintegrasi ya. Tapi harus ini ya, harus ngeplay dulu ya kan, Bu. Tidak bisa sama seperti kami yang ketika kita login langsung digunakan. Nah, seperti itu. Alhamdulillah kalau iya apply berarti harus di-apply dulu. Mudah-mudahan alhamdulillah kalau sudah ada solusi seperti itu. Kemudian untuk di Quizizz Ibu Bapak, kami yang di Kemendikdasmen itu mudah sekali. Tinggal kami pilih masuk di bagian ini. Kami tidak perlu daftar ya, Bapak Ibu. Tinggal pilih akun belajar.id-nya di sini. Saya lanjutkan dengan Google saja. Google dengan akun belajar.id sama aja ya, Bapak Ibu. Dan otomatis sudah langsung bisa digunakan seperti itu. Kalau ibu bapak guru dari Kemenak, sepertinya harus mendaftar, kemudian nanti biar bisa menggunakan ke 18 jenis soal, harus membayar kurang lebih 400.000 per tahun. Tapi saya yakin itu worth it kok Bapak Ibu. Worth it itu sangat apa namanya ya? Apa namanya bahasa Indonesianya worth it Bapak Ibu? Masuk akal lah ya, maksudnya seperti itu. Pakai yang ada dulu Pak, boleh. Pakai yang ada dulu sayangnya cuma terbatas untuk di dua dua fitur yang bisa dikoreksi secara otomatis ya, multiple choice dengan essay, sedangkan yang lain nggak bisa. Sama halnya dengan fitur diferensiasi ini gitu. Fitur diferensiasi tidak bisa Ibu Bapak yang dari Kemenak gunakan secara maksimal. Oke. Nah, saya berasumsinya karena di sini sudah rame, layak ya Pak harga segitu layak banget. Layak banget Ibu. Layak banget dengan fitur sebanyak ini yang bisa Ibu, Bapak, Ibu Asia dapatkan.
Nah, seperti ini. Ada kurang lebih 18 jenis soal yang ibu bisa dapatkan ya dengan harga 400. Saya nggak jualan ya, Bapak Ibu, saya cuma hanya memperlihatkan perbandingannya. Kalau kami yang dari Guru Kemendikbudrismen ini free. Nah, seperti ini tampilannya. Tidak ada logo premiumnya. Tidak ada logo premiumnya dan ini bisa digunakan secara gratis semuanya. Tapi kalau ibu bapak yang pengguna gratis, ya hanya bisa memanfaatkan yang dua ini. Sementara yang lain itu ada logo premiumnya yang tidak bisa ibu bapak gunakan secara free. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak difokus di situ dulu, Bapak Ibu, karena nanti secara detail ini akan dijelaskan di malam ketiga. Sama Ibu Doktor atau sama Pak Ilham, saya lupa siapa nanti di malam ketiga. Bisa kirim filenya ke grup nanti. File apa nih Pak? Nah, Pak Midun. Kita langsung ke quiz AI di bagian ini kelihatan ya Ibu Bapak ya. Kekecilan nggak? Bisa ya kelihatan ya? Bisa lah ya. Oke. Kalau di, sorry. Nah di sini ya quiz AI. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik. Kalau bisa, nah kita klik seperti ini. Nah lalu Ibu Bapak kita pergi ke bagian bawah ini. Jelajahi perangkat AI. Jadi ada 20 jenis alat perangkat AI yang bisa kita gunakan di sini Bapak Ibu. Ini adalah fitur barunya yang ada di Quizizz. Bahkan Ibu Bapak kita bisa bikin modul atau RPP sekarang di Quizizz saking kerennya sekarang. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kita coba lihat satu-satu dulu. Nah, untuk di bagian planning, perencanaan. Nah, ini ada bagian perencanaan. Ibu Bapak bisa bikin RPP di sini rencana belajar. Kalau Ibu Bapak misalnya punya materi tertentu yang menurut Ibu Bapak gimana ya cara ngajarinnya, Ibu Bapak bisa mencari ide pembelajaran di sini. Kemudian untuk membuat rubrik penilaian di RPP-nya, ini kan kadang-kadang rumit ya Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan ini. Jadi kalau misalnya Ibu Asia bilang layak nggak dengan harga segitu untuk dapatin dengan kuisis ya sangat layak sekali Bu. Kalau yang Ibu Bapak dari madrasah ya, kalau kami yang dari Kemendikbudrismen insya Allah ini semuanya gratis bisa kami gunakan. Nah ini ya Bapak Ibu, kemudian kita coba lihat lagi untuk penilaiannya. Penilaiannya ada apa saja? Penilaian kita ada banyak sekali sekarang ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ini kita buat soal pilihan ganda, kita bikin satu aja ya Bapak Ibu, kita bikin aja nanti dia akan buatkan banyak lagi. Kita coba langsung ke bagian perencanaan dulu deh, bagian rencana belajar di bagian ini. Oke, kita coba klik ya, Bapak Ibu. Saya coba reload dulu. Masalah berbasis cerita, skenario pertanyaan di dunia nyata. Ini biasanya untuk guru matematika sih. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Ntar, ah, ini adalah contohnya. Contoh, kita coba back dulu untuk yang kita dulu deh, yang standar banget. Ibu Bapak boleh bantu dari guru madrasah deh. Ini coba ya. Biasanya kalau dari pelajaran agama ada nggak ya Bapak Ibu dari madrasah? Boleh bantu nggak Bapak Ibu tuliskan tujuan pembelajaran Ibu, Bapak Ibu misalkan? Ada nggak ya di sini mata pelajarannya? Takutnya nggak ada pelajarannya. Oh ada pelajaran agama. Oke baik. Biasanya guru agama nih yang jarang disentuh nih. Boleh Bapak Ibu tuliskan satu aja tujuan pembelajarannya atau topiknya deh. Kita coba buat rencana belajar ya Bapak Ibu. Nanti kita korelasikan dengan kalau bahasa Arab Pak tentang jam. Bahasa Arab. Nanti keluarnya nggak bisa bahasa Arab takutnya Ibu. Memahami, oke. Bahasa Arab saya takutnya nanti nggak keluar bahasa Arabnya. Memahami kalimat hauqolah. Oke, kita coba masukkan di sini ya. Mudah-mudahan ada. Ini untuk kelas berapa Pak Nahdudin Fikri? Izin Pak, kelas berapa Pak? Kelas 5. Oke. Ini untuk madrasah ibtidaiyah ya Pak? Ini mata pelajarannya kita sebut saja ini adalah pelajaran agama ya Pak. Oke, baik.
Pelajaran agama. Anggap seperti itu, bahasanya keluarannya bahasa Indonesia. Oh, akidah akhlak. Oke, tapi tidak ada Pak ya. Akidah akhlak secara spesifik tidak ada. Kita pilih pelajaran agama saja. Kemudian kalau di SD berapa sih Pak durasi pembelajaran? 35 ya, 35 ya. Um, 35, oke. Satu eh, buat untuk satu kali eh, pembelajaran seperti itu dengan durasi 35 menit. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita pilih menghasilkan di bagian ini. Kita tunggu apakah ada untuk pelajaran agama. Ah, haukola. Haukola itulah haula wala quwata illa billah ya, Pak. Oke, keren. Nah, ini ya, betul. Nah, ini Pak, Bu. Jadi, ini salah satu yang bisa kita manfaatkan sekarang di Quizizz ya. Jadi, Quizizz itu bisa banget untuk membuatkan kita rencana belajarnya. Nah, paling tidak Bapak Ibu, oh ternyata seperti ini cara mudah mengajarkannya. Lalu ini bisa kita ekspor Bapak Ibu. Memahami fiil mudore dan madi gitu. Oke, kita ke Haukolah dulu ya. Lalu ini bisa kita download dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk PDF seperti itu. Nah, kita coba ambil tujuan pembelajarannya dulu ya. Baru kita coba minta dia buatkan asesmennya ya untuk ada proses interaktifnya. Kita ke soalan ganda lalu kita di sini. Kalau saya kecepatan bilang ya, Bapak Ibu, jadi kita tadi sudah buatkan RPP-nya nih. Nah, lalu kita pergi ke buat soal latihan gandanya di bagian ini. Kelihatan ya, Bapak Ibu? Oke, kemudian kita masukkan tujuan pembelajarannya. Tadi diambil dari RPP punya Pak Nahduddin, gitu ya. Pak Abi, sabar ya. Ini untuk kelas 5, pelajarannya pelajaran agama. Mana nih? Pelajaran agama. Oke. Jumlah soalnya misalkan Pak Nahdudin yang maunya 10 gitu. Jadi asesmen ini bisa Bapak jadikan sebagai asesmen awal ataupun asesmen formatif ya. Seperti itu. Lalu pilih menghasilkan. Nah, ini kita pilih dulu makna Pak, yang mana Pak subtopiknya Pak Nahdudin? Ada makna kalimat haukola, pentingnya kalimat haukola, contoh penggunaan haukola. Pak neranginnya santai dikit, mantap. Oke, baik. Oke, baik. Neranginnya gimana? Kurang terang layar ini. Ini udah terang nih. Pak Nahdudin, ayo dong dibantu. Soalnya saya harus memilih 3 topik nih, karena saya bukan guru madrasah, saya jadi nggak tahu nih apa nih di sini. Makna dulu Pak, oke baik. Makna, makna dulu ya, berarti satu ini dulu ya Pak. Nah, ibu bapak yang lain juga seperti ini ya. Oke, baik. Nah, karena ini mungkin terlalu luas menurut kuisis Bapak Ibu, jadi kita diberikan 3 subtopik. Oke, lanjut. Suaranya juga jangan kecepatan. Oke, baiklah. Bagaimana caranya supaya saya pelan-pelan? Eh, saya nggak bisa Pak pelan-pelan. Gimana caranya ya? Oke, kita pilih lanjutkan di bagian ini. Jadi ibu bapak tinggal, oke, baiklah, saya ulangi dulu. Ibu bapak ini sayang, soalnya kalau ibu bapak nggak dapetin ini. Jadi ibu bapak sampai di sini paham kan? Maksudnya sampai bisa masuk ke sini sudah tahu kan? Kalau sudah tahu tulis satu deh bapak ibu saya. Sayang bapak ibu sudah duduk nanti 3 malam terus nggak dapat apa-apa. Cuma liatin saya doang, dengerin saya doang. Satu paham, oke, makna dan contohnya oke, oke, lanjut Pak. Oke, baiklah. Paham ya Bapak Ibu, kalau nggak paham bilang, saya takutnya Bapak Ibu cuma habis waktunya doang. Oke, kita pilih pilih soalan ganda. Nah, insya Allah paham baik. Wah, dari guru madrasah naik semua nih. Terus, nah ini kita masukkan tujuan pembelajarannya di sini. Tujuan pembelajarannya diambil dari mana ya? Dari TP kita masing-masing. Atau Bapak Ibu boleh minta buatkan RPP-nya dulu, nanti dibuatkan tujuan pembelajarannya. Lalu pilih kelasnya, ibu bapak mengajar di kelas berapa,
mata pelajarannya. Karena ini ibu bapak kalau tidak ada guru kelas, paham, paham banget Bapak. Oke, oke. Kalau tidak ada guru kelas, ibu bapak nanti pilih yang lainnya aja ya. Tidak perlu sedih Bapak Ibu. Jadi kita pilih pelajaran agama, lalu jumlah soalnya 10. Lalu kita klik menghasilkan di sini. Nah, karena kalimat haukolah ini ternyata masih luas banget, si kuisisnya menanyakan lagi ke kita, yang mana Pak yang mau diujikan ke peserta didiknya? Kalau maknanya saja berarti pilih maknanya. Oke, maknanya. Untuk pentingnya kalimat, contoh haukolah dalam kehidupan sehari-hari, haukolah dan ketenangan jiwa, dan haukolah dalam doa berarti belum akan diujikan sama Pak siapa tadi? Pak Nahdudin gitu. Jadi akan coba diujikan ini. Lalu pilih lanjutkan. Tunggu sebentar. Kita sambil pejam-pejam mata. Ini sudah dibuatkan Bapak Ibu. Karena ini mintanya adalah cuma makna. Jadi soal yang keluar itu adalah hanya maknanya saja. Pak Nahdudin, gimana Pak? Iya, jadi nggak perlu ini ya Pak. Nggak perlu habiskan waktu lagi ya Pak, ngetik ya kan, ngetik, buka buku, di sini buku, ini komputer, lalu kepalanya sampai apa namanya berasap gitu ya kan, sampai nggak ingat lagi makan. Tapi dengan seperti ini Bapak Ibu semuanya sudah jadi gitu, semuanya sudah selesai dengan cepat sekali, mantap. Wah, keren, sangat membantu. Iya, makanya ibu bapak yang di madrasah, sayang banget kalau ibu bapak tidak memanfaatkan ini, gitu. Ya, ini udah jadi nih bapak ibu. Apa makna dari kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah? Andaikan bahasa Arab bisa. Coba kita coba ya. Tapi saya nggak bisa nulis bahasa Arabnya, tapi nanti keluarnya pasti bahasa Indonesia. Ya, waktunya sudah 23:01, Bapak Ibu sudah habis. Keren banget. Coba matematika. Kalau matematika mah nggak usah ditanyain. Pasti, pasti sangat paham. Mulai paham, jangan dulu. Ini belum selesai. Tapi kalau memang materi agama kadang suka ada yang tidak sesuai. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Oh iya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah jangan ditanya. Oke ya, ini sudah. Nah, apa yang dilakukan setelah sudah sampai di sini, Bapak Ibu? Yang dilakukan adalah kita ekspor dia sebagai quizzes. Gunanya apa? Supaya kita bisa menggunakannya langsung ke peserta didik kita gitu. Nyerah matematika mah kamu. Jangan nyerah tuh Pak Abi. Kita ke ekspor ke quizzes seperti ini. Dan mantap, sangat membantu kita. Iya banget kan Bapak Ibu. Jadi dari sini, ini nih, kenapa saya tunjuk-tunjuk? Padahal saya bisa pakai mouse. Dari sini kita akan bisa langsung jadikan sebagai soal, assessment. Langsung pakai quizzes. Jadi nggak perlu lagi Ibu Bapak copy satu-satu. Coba bahasa Inggris SMK. Bisa dong, saya guru bahasa Inggris soalnya SMK. Yeay, langsung masuk ke kuisisnya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah bisa langsung digunakan. Nah, Ibu Bapak coba lihat ya, di bagian Pak pembahasannya seru, minta YouTube-nya dong Pak, boleh. Nama namanya adalah Suhardi Amir. Coba Ibu Bapak perhatikan kecil di sini. Ada tulisan AI ya, Bapak Ibu, kelihatan nggak ya? Aduh, kegedean lagi saya buat. Nah, ini Bapak Ibu, ada AI. Jadi dia kayak kita bisa mengubah kalimat ini tuh ke skenario dunia nyata. Nggak sabar pengen praktik. Habis ini wajib praktek ya Bapak Ibu. Jangan dibiarin. Ya, karena saya cuma hadir malam hari ini saja. Malam besok Ibu Bapak ada ketemu dengan Pak Ilham dengan Ibu Dokter lagi. Jadi beda lagi. Kita coba ubah ke skenario nyata seperti ini. Bisa nggak dia ya? Jadi kalimat haukolah sering. Nah, dia itu dibuatkan kayak gini loh Bapak Ibu. Alih-alih kita ngasih sekali soal seperti ini, si kuisisnya akan buat kan seperti ini. Ketika Titi merasa tidak berdaya menghadapi ujian yang sulit, dia sering mengucapkan kalimat haukola. Kalimat ini diucapkan ketika seseorang merasa mana yang lebih bagus Bapak Ibu soalnya. Yang di sebelah ini yang sebelum
ubah ke dunia nyata atau ke di sini Bapak Ibu yang ada ceritanya? Gimana gimana? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang kanan, yang ada ceritanya. Iya, apalagi kalau matematika, Bapak Ibu. Ini akan sangat membantu sekali untuk peserta didik kita penerapannya dalam sehari-hari. Seperti apa sih penerapannya kalau konsep ini diterapkan yang ada ceritanya karena berbasis literasi. Nah, itu dia. Pak, kita nih yang di madrasah praktiknya coba buka kuisis munculnya beda. Dua-duanya atuh sama, Bu. Ya, coba sih menerapkan perubahan. Oke, jawabannya kok beda ya, Pak? Kok beda? Oke ya, Bapak Ibu, ini sudah akan berubah begitu juga dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah, bagaimana cara menerapkannya, menggunakannya ke peserta didik kita? Kita pilih simpan. Mbak Faila, saya agak lambat sedikit, kita mungkin 15 menit ya, nanti sesi tanya jawab. Lah, Siap, kalau Bapak. sudah Ibu Bapak kita pilih simpan. Terima kasih Mbak Faila. Kita pilih simpan di bagian ini ya Ibu Bapak kelihatan ya. Simpan. Lalu namanya adalah pemahaman kalimat haukolah, nggak perlu diubah. Pilih mata pelajarannya ini adalah mana 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 mana. Pendidikan agama. Oke, pelajaran agama. Pilih kelasnya ini adalah untuk kelas 5. Kemudian bahasa pengantarnya ini adalah bahasa Indonesia. Mana bahasa Indonesia? Jangan-jangan sekarang udah bahasa Indonesia udah nggak ada di sini. Harusnya ada Bapak Ibu. Bahasa Indonesia. Nah, ini dia HI. Kok nggak ada bahasa Indonesia sih Bapak Ibu? HI. Kenapa nggak ada bahasa Indonesia? Mudah-mudahan bahasa Arab ada ya Pak. Amin gitu. Harusnya ada sih Bapak Ibu. Kenapa nggak ada bahasa Indonesia? Udahlah nggak apa-apa. Bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Ada Pak bahasa Indonesia? Oh Indonesian. Ada ya Indonesian ya. Terlewat dengan saya. Ini lama jadinya ini saya nyari. Italian, Ido, Hungaria. Saya nggak ketemu Indonesian di sini Bapak Ibu. Ada tadi Pak terlewat. Ya sudahlah. Oke, Bapak Ibu. Ini kalau Ibu Bapak akunnya tidak bisa Ibu Bapak sembunyikan ya. Karena ini biar deh nggak apa-apa. Ini kan masuk ya. English you, ya oke nggak apa-apa. Kita pilih simpan Bapak Ibu. Oke. Bagus, Anda hampir selesai. Nah, kalau sudah sampai di sini, kuisis ini keren ya, Bapak Ibu. Bisa digunakan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu Bapak Ibu bisa mainkan langsung ke dalam kelas, atau Ibu Bapak jadikan ini sebagai PR. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi misalkan pembelajaran hari ini sudah selesai, kemudian ibu bapak ingin memberikan asesmen ke peserta didiknya atau mungkin pengayaannya dalam bentuk soal, bisa banget seperti ini Bapak Ibu. Tugaskan sebagai PR. Seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal pilih tugaskan saja. Ini dijadikan PR ya Bapak Ibu. Jadi jadikan PR, bisa dicoba bahasa Inggris kelas 6. Bisa sih cuma waktunya sudah habis. Nah, ibu bapak tinggal yang diberikan ke peserta didiknya yang mana? Yang ini, yang salin. Nah, tinggal berikan deh ke peserta didiknya. Silahkan dikerjakan ya bunda-bunda di rumah. Dan kerennya nanti ada analisisnya. Analisis itulah yang ibu bapak bisa berikan rutin ke ke orang tua ibu bapak. Ke orang tua ibu bapak. Ke orang tua peserta didik gitu. Jadi mereka bisa lihat perkembangan dari peserta didiknya. Anaknya masing-masing. Ya, keren nggak tuh Bapak Ibu? Kemudian, kalau misalnya, Pak, kalau saya biar seru kelasnya, biar rame, yang mana ya Pak yang bagus? Kalau mau yang rame, Bapak Ibu, tapi pastikan peserta didiknya boleh bawa handphone. Yang kedua, koneksi internet di sekolah aman, damai, sentosa ya Bapak Ibu. Nah, kalau peserta didiknya boleh bawa handphone, Ibu Bapak pilih mainkan sekarang. Dan saran saya kalau mau kelasnya rame, pilih yang kecepatan guru. Kenapa kalau kecepatan guru? Karena kecepatan guru itu modelannya kita yang guru membacakan soal, Bapak Ibu. Kita yang guru membacakan soalnya, lalu nanti ketika semua peserta didik sudah menjawab,
sudah menjawab, nanti akan ada keluar jawaban benar, jawaban salah. Jadi kelasnya itu rame banget Bapak Ibu dan riuh rendah. Kalau Bapak Ibu mau ingin kuisnya damai-damai, diem-diem, atau asesmen formatif lah katakan seperti itu. Tapi yang asesmen formatifnya mau yang diem-diem saja. Ibu Bapak pilih mode yang klasik seperti ini. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau mau yang rame, saya sarankan kecepatan guru. Jangan yang mode klasik. Karena kalau mode klasik mereka itu diam Bapak Ibu. Mereka fokus ke HP mereka. Tidak akan melirik ke kanan kiri gitu. Tapi kalau yang mode kecepatan guru ini bisa banget Bapak Ibu kita bikin rame. Nah caranya seperti apa Pak cara menggunakannya? Kita tinggal klik seperti ini lalu kita pilih mulai. Pilih mulai, kita tunggu sebentar. Aplikasi ini ada aplikasinya atau langsung di Google saja? Kalau untuk peserta didik boleh pakai aplikasi atau langsung di Google saja. Kalau versi cara main versus itu cara mainnya versus itu ini kayak LCC, Ibu Bapak pernah dengar? Pernah dengar? Ingat kan LCC kelompok? Jadi kalau misalnya di dalam kelas tidak semua peserta didik Ibu Bapak punya handphone. Hanya mungkin ada dari 36 yang punya hanya 20. Nah, Ibu Bapak tinggal bikin grup aja, bikin kelompok. Satu sekali main itu bisa sampai maksimal 8 grup, 8 kelompok. Jadi tinggal dibagi. Nah, satu handphone, aduh, kolom chat dimatiin dulu. Ibu Bapak yang seperti ini jangan diklik ya. Oke. Nah, satu ya, oke. Alhamdulillah siswa kami punya HP semua. Kalau punya HP semua juga boleh, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya sudah oke, tadi saya menjelaskan apa? Saya tertrigger dengan itu. Jadi balik lagi ke yang kelompok. Jadi setiap satu kelompok itu bisa pakai satu HP saja. Ya, satu HP saja. Bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya semuanya Ibu Sarmina punya HP semua, boleh pakai sistem seperti ini. Cara mengundang mereka untuk masuk ke aplikasi harus download, nggak perlu download. Ini aplikasi berbasis web. Cara mengundang peserta didik kita ada tiga ya, Bapak Ibu. Caranya boleh minta mereka scan, jadi mereka scan seperti itu QR code-nya yang ini atau ibu bapak minta mereka masuk ke join myquiz.com lalu masukkan kode ini atau yang paling gampang adalah tinggal klik copy link lalu masukkan lalu copy linknya kirim ke grup WA masing-masing. Kalau siswanya tidak punya HP bagaimana tuh? Bisa pakai pakai mode kertas. Oh, keren nggak tuh Bapak Ibu? Diprintkan? Iya bener. Di mode tetap pakai mode kertas namanya. Paper mode. Di sini mode kertas. Seperti ini cara kerjanya. Bisa dilihat nggak ya Bapak Ibu ya videonya? Jadi Ibu Bapak nanti tinggal scan seperti ini. HP-nya dijadikan sebagai untuk scan, jadi peserta didiknya pakai kertas. Nanti dia akan seperti ini jawabannya. Mudah-mudahan nanti di hari terakhir ini materinya ya, Bapak Ibu, karena kita mau masuk ke sini sepertinya tidak memungkinkan karena sudah 24.3. Oke, Bapak Ibu, jelas ya? Nah, hasilnya dari mana kemana Pak? Jelas, oke. Hasilnya kemana? Nanti kalau kita mau melihatnya ke sini, Bapak Ibu. Ini ada hasil, kelihatan ya? Ini ada hasil. Saya juga menggunakan mode kertas. Wah, keren. Terima kasih Bu Trisula. Boleh berbagi ya dengan teman-teman gurunya. Nah, kalau mau lihat hasilnya di mana? Di sini Pak hasilnya. Di bagian hasil ini. Kita tunggu sebentar. Wah, sudah 24. Tinggal 1 menit lagi ya Bapak Ibu saya. Ayo dong cepat. Jangan lupa di laminating. Benar. Benar. Pak Amir ajak untuk guru pakai kuisis ada nggak nilai plus buat kita aku yang baru? Ada. Kita juga bisa dapat tambahan, tapi biasanya maksimal 1 tahun atau berapa ya? Bisa.
Nah, ini dia Bapak Ibu hasilnya di sini. Ah, tadi ada yang menjawab ya. Nah, ini dia. Oh, Pak TS benar semua. Jadi hasilnya tuh di sini ya, Bapak Ibu. Keren. Nah, kalau mau lihat hasilnya diberikan ke peserta didik yang mana, Pak? Yang ini, Bapak Ibu, kita cetak. Nah, ini kita cetak semua laporan. Jadi bisa dicetak Bapak Ibu laporannya. Kita bisa berikan ke orang tua peserta didik kita masing-masing. Nah, seperti ini. Apanya yang meeting barcode-nya. Baik, Bapak Ibu, demikian ya. 20.45 saya korupsi waktu dari 15 menit nih. Bapak Ibu mengambil waktu untuk Ibu Bapak tanya jawab. Karena kalau kuisis ini menjelaskannya gak ada habisnya, Bapak Ibu. Sesungguhnya ada banyak sekali yang belum kita eksplor. Tapi mudah-mudahan hal sedikit ini Ibu Bapak bisa sudah memanfaatkan tadi ya. Demikian Mbak Faila, boleh kita lanjut sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Suryamir atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah sangat antusias dalam mendengarkan materi pada malam hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru semuanya sudah mengeksplor fitur baru dari Quizzes.id. Baik, Bapak Ibu guru hebat semuanya, sekarang waktunya kita masuk ke dalam sesi yang ditunggu-tunggu yaitu sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat yang hendak bertanya, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Baik, ini satu sekali nih ada dari Bapak Irfandi. Kepada Bapak Irfandi kami silakan. Oke, Silakan Bapak. baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ini menarik apa yang kemudian disampaikan tadi Bapak Suhardi berkaitan dengan pembelajaran interaktif melalui eh, media pembelajaran eh, aplikasi. Nah ini Pak, saya mau bertanya, ini kan saya sudah eh, masuk ke kuisis, cuma Eh, di sini kuisis basic, Pak. Tadi saya lihat punyanya Bapak itu kuisis school. Dan ini kan, ini saya lihat di sini, Pak, perlu ditingkatkan ininya kalau basic ini. Padahal saya masuknya lewat ini, eh ID belajar juga. Oke. Baru baru di baru diaktifasi Pak, baru masuk ke malam hari ini atau sudah beberapa hari? Mbak, baru malam ini, Pak. Ah, ya ya ya. Oke. Baik. Baik, ada lagi Bapak Kemud- Irfandi. Kemudian yang kedua, Pak, apakah ada biasanya kan kalau misalnya kita melakukan asesmen kepada peserta didik melalui aplikasi. Kemarin kan di sekolah kami itu menggunakan Google Form. Cuma kan banyak Hmm, siswa yang siswa yang curang begitu Pak, nyontek. Nah, apakah aplikasi Quizzes ini menyediakan fitur yang anti nyontek begitu Pak? oke. Oke, baik Bapak. Terima kasih kepada Bapak Irfandi atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin bisa kita tambah terlebih dahulu ya. Silahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa angkat tangan terlebih dahulu. Pak Irpandi dari provinsi mana, Pak? Bapak Irfandi, kalau boleh tahu dari provinsi mana Bapak? Sulawesi Barat Pak. Oke. Sulawesi Barat. Terima kasih Bapak. Hebat. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang hendak bertanya lagi, boleh angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bapak, mungkin sambil menunggu ya Pak Amir, bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Kepada Bapak Suhardi Amir, kami silakan. Baik, terima kasih. Am, aduh, ya. Untuk akun basic, karena Pak Irpandi baru login, jadi
biasanya dia butuh beberapa hari untuk pengenalan dari akunnya ya Pak, akun belajar.id-nya. Tapi sesungguhnya Ibu Bapak, meskipun Ibu Bapak login menggunakan akun belajar.id, tulisannya di sana di samping itu memang tulisannya basic ya Bapak Ibu, dasar, akun dasar. Tapi akun dasarnya akan berbeda dengan eh, pengguna akun belajar.id dan non belajar ID, misalkan pakai Gmail biasa atau bahkan pakai nomor handphone gitu, karena sekarang nomor handphone pun bisa digunakan untuk login. Yang membedakannya nanti itu adalah di fitur em, jenis soalnya, itu yang akan membedakan. Nanti ya Pak, mungkin Bapak boleh buka besok setelah 24 jam. Nanti Bapak boleh buka, nanti kalau belum beralih nanti Bapak boleh hubungi saya kembali untuk saya bantu forward akunnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah di Quizzes juga ada fitur untuk anti nyonteknya? Ada Pak, ada, cuma eh, ada cumanya nih. Cumanya apa Pak? Cumanya seperti ini Bapak Ibu. Dia sebentar saya mungkin coba bukakan. Ini saya hapus dulu. Saya sambil praktekkan ya, Bapak Ibu. Jadi dia ada fitur namanya fitur mode fokus. Nah, cumanya ada dua. Cuma yang pertama adalah sayangnya fitur mode fokus ini tidak termasuk di dalam fasilitas yang diberikan oleh Quizzes untuk menggunakan akun belajar.id. Artinya, ketika sekolah ibu bapak mau menggunakan Quizzes sebagai platform untuk pelaksanaan asesmen sumatifnya, maka ibu bapak harus menggunakan akun sama seperti akun saya, yaitu akun sekolah seperti ini. Nah, itu juga yang dilihatkan tadi ya, Pak. Karena Bapak mungkin melihat di sini ya, ternyata saya pakai akun sekolah seperti itu. Karena saya di sini akunnya adalah Quizy Super Trainer. Jadi Quizy Super Trainer itu akunnya akun sekolah. Nah, yang keduanya adalah dia sebentar. Saya mungkin kita pilih kuis langsung di bagian ini. Nah, di sini Pak, mode ujiannya. Nah, mode ujiannya itu seperti itu. Jadi kalau hanya bisa digunakan akun sekolah dan distrik. Yang kedua adalah kalau di mode fokus ini, anak-anak itu tetap bisa buka tab lain, tapi nanti akan ada notifikasi masuk ke gurunya. Akan ada notifikasi masuk ke gurunya bahwa si anak ini keluar dari mode fokus. Jadi kalau mode fokus itu ketika anak ujian menggunakan mode fokus, dia layarnya langsung full screen, langsung layar layar penuh gitu Bapak Ibu. Ketika mungkin layarnya dibelah dua atau mungkin dia buka WA itu nanti akan ada notifikasi masuk ke gurunya bahwa si anak ini keluar dari mode fokus berapa detik, berapa menit. Mungkin dia sambil googling atau buka WA seperti itu. Itu ya Pak, itu yang kalau di quizisnya. Atau kalau Bapak mau menggunakan aplikasi pihak ketiga, ini kalau ini sih saya jamin Pak, peserta didiknya tidak akan bisa buka apapun gitu. Mereka tidak bisa buka tab yang baru, mereka tidak bisa buka layar yang baru. Saya kirim ininya ya Pak. Saya kirim linknya, jadi Bapak nanti bisa pelajari di sini. Nah, itu dia. Ini Bapak copy aja, nanti Bapak pelajari setelah di sini. Jadi namanya RDF Exam Browser. Bapak bisa pakai Google Form, Bapak bisa pakai Quizzes, tinggal masukin linknya ke dalam aplikasinya. Nah, ke dalam ini kita tanam di dalam aplikasinya, mereka tidak akan bisa buka apapun, dijamin Pak. Mereka mau belah layar HP-nya, pokoknya tombol navigasi di bawah ini tuh langsung tidak berfungsi semua. Jadi nanti di RDF ini ada aplikasi untuk password untuk masuk dan juga password untuk keluarnya. Seperti itu. Gitu ya Pak untuk alternatifnya. Demikian Mbak Faila. Di kolom chat sepertinya juga banyak pertanyaan yang menarik, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Suherdi Amir atas pertanyaannya. Ini ada juga banyak pertanyaan yang ada di kolom chat, tapi ini dari Pak Tarzan Tarzan. Silakan kepada Bapak Tarzan. Oh, mau ini dulu. Oke, boleh. Baik, silahkan. Silakan Bapak.
Oke. Halo. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Guru Hembon, pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Pak Tarzan dari SMP Negeri 2 Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hmm. Langsung saja, Mister. Ya boleh Pak. Kita sepertinya sering ketemu di Facebook ya Pak. Ya, Pak. Iya, cuma secara empat mata belum ketemu, Pak. Insya Allah ketemu, Pak. Amin. Padahal kita Luar deketan biasa. provinsi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Eh, ini Pak, ini terkait sudah di pembahasan kuis Pak. Saya mau nanya Pak, Pak Mister ini terkait seleksi kuisis super trainer Pak. Oke oke oke. Eh, eh, apa yang sampaikan Pak Irfani tadi, beliau terkejut dengan melihat akun Bapak tadi ya. Oke. Saya, ya ini Pak, kata Mbak Pipi itu mungkin ada seleksi lagi Pak ya, secara siapa yang akan terpanggil itu Pak untuk kuisis super trainer di 2025 ini Pak. Bapak Yang kedua Pak, posisinya sekarang sudah kuisi super trainer. saya school Pak, baru school trainer Pak. School. Oke 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 oke. Uh, yang kedua Pak, Mister terkait tentang saya Pak bermatematika kan Pak, terkait untuk Toolkit AI ini saya sudah sebelum-sebelumnya sudah ikut webinar. Mungkin Pak Mister kenal dengan Pak Wartono yang dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur Pak. Hmm. Iya. Penggunaan kalimat di Toolkit AI ini untuk matematika itu Pak, untuk equationnya, lambang-lambang matematika itu Pak, masih dalam penyempurnaan Pak kata. Tapi Benar. sudah saya coba kalau diketik manual Pak, itu bisa Pak ya. Karena sekarang Pak, kita ini kan Pak, Bapak Ibu guru ini pengen yang serba cepat Pak, itu Instan kerja ya. Pak. Iya, iya Pak. Nah, gitu aja Pak Mister, terima kasih. Mohon solusinya. Oke. Baik. Terima Baik, kasih. luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Tarzan atas pertanyaannya. Mungkin langsung Ya. bisa dijawab oleh narasumber hebat kita kepada Bapak Suhardi Amir. Kami silakan. Iya, baik, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, terima kasih ya Pak Tarzan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan juga ini, mumpung ditanyain Pak Tarzan, jadi Bapak Ibu sekarang kuisis membuka pendaftaran kalau Ibu Bapak ingin menjadi kuisis super trainer ya, Bapak Ibu untuk tahun 2025. Dari kuisis super trainer ini Bapak Ibu bisa dapetin apa sih? Nah, Bapak Ibu nanti bisa dapetin pertama, Ibu Bapak akan mendapatkan sertifikat peserta pelatihan. Jadi kalau karena nanti ada pelatihannya kurang lebih 4 sampai 5 hari, kemudian sertifikat narasumbernya karena Ibu Bapak harus melakukan pengimbasan. Kemudian Ibu Bapak akan dapatkan merchandise Squeezie seperti yang saya pakai ini, baju segala macam banyak hal Bapak Ibu. Kemudian Ibu Bapak akan dapat akun seperti yang saya pakai sekarang gitu. Nah, syaratnya seperti apa, Bapak Ibu? Syaratnya adalah Ibu Bapak nanti silahkan masuk ke sini ya. Saya kirimkan linknya, Ibu Bapak boleh baca-baca. Kalau Ibu Bapak memang sekiranya Ibu Bapak kira-kira mampu ya, nggak apa-apa, daftar aja Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak harus menyiapkan satu kuis tentang ice breaking yang menarik ya Bapak Ibu, berisi 8 sampai 12 soal. Kemudian Ibu Bapak harus membuat satu video tutorial tentang pemanfaatan Quizizz. Nah, malam ini kan sudah dapat tuh Bapak Ibu bagaimana cara misalkan membuat soal di AI, kemudian menyelenggarakannya seperti apa. Secara tidak langsung Ibu Bapak sudah dapat kan? Nah, selanjutnya Bapak Ibu harus berprofesi sebagai guru, pengajar, dosen, pengawas, ataupun staf dinas pendidikan atau kementerian. Kemudian Ibu Bapak adalah pengguna aktif platform Quizizz. Ya, Bapak Ibu. Jadi Ibu Bapak nanti harus menyetorkan email Quizizz Ibu Bapak. Jadi yang tadi Pak Irfandi yang baru gabung dengan Quizizz, boleh ikut tahun depan ya Pak. Jadi tahun ini Bapak perbanyak menggunakan Quizizz. Kemudian berbagi dengan rekan-rekan di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu harus memiliki komunitas belajar. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan pengimbasan ke guru-gurunya, guru-guru di sekolah maupun di luar sekolah Bapak Ibu. Nah, itu ya Pak Irpandi penjelasannya. Kalau untuk pendaftarannya Ibu Bapak nanti silahkan klik di sini dan ini seleksinya gratis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah menjadi Quizy Super Trainer, Bapak Ibu nanti akan banyak dapat benefitnya. Mudah-mudahan nanti bisa
Ya, seperti saya, Bapak Ibu yang diberikan kesempatan oleh Kuisis untuk banyak hal. Bapak Ibu bisa jalan-jalan sampai ke Makassar, ke Bali, ke Medan, ke Amin. Kalimantan, seperti itu. Amin. Seperti itu ya, Pak Tarzan ya. Siap. Kemudian untuk yang equation dengan bahasa Arab ini yang masih dengan bahasa, kayaknya ada kemarin ada yang juga menyampaikan Mandarin. Nah, Pak, itu masih dalam, kita masih terus proses penyempurnaan ya, Pak. Kalau untuk equationnya itu memang masih banyak sekali yang secara otomatis yang dikeluarkan itu masih belum sempurna, Pak. Jadi caranya ya bisa kita menggunakan manual seperti yang Pak Tarzan. Kemudian bahasa Arab juga. Kadang-kadang yang kita minta adalah bahasa Arab, yang keluarnya adalah Latinnya. Nah, itu yang masih masih proses penyempurnaan dari kuisisnya juga. Karena ini berbasis web ya, Pak. Jadi insya Allah lebih fleksibel, Pak, ketimbang aplikasi yang berbasis APK ataupun exe yang ketika ada pembaruan harus redownload dan Ya. eh, upgrade seperti itu. Itu saja Pak Tarzan yang bisa saya bantu. Nanti untuk komunikasi lebih lanjut, Ibu Bapak boleh hubungi saya yang di link yang tadi di awal. Siap. Demikian, Doakan, Mbak. ya, doakan saya, Iya, Pak. Pak. Gimana? Gimana, Pak? Oke, Mbak Faila, boleh dilanjutkan? Baik, terima kasih kepada Bapak Suhardi Amir atas jawabannya yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah antusias dan juga interaktif dalam kegiatan pada malam hari ini. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat semuanya mengikuti seluruh rangkaian acara dengan sangat bersemangat ya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan boleh menghubungi link yang sudah dikirimkan oleh Pak Suhardi tadi ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu, mungkin itu dulu sesi diskusi dan juga tanya jawab kita pada malam hari ini. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang sudah bertanya. Dan kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung maupun dibacakan pertanyaannya yang sudah ditulis dalam chat Zoom maupun chat YouTube. Dan itu dulu Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selanjutnya yaitu closing statement dari narasumber hebat kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Suhardi Amir. Kepada Bapak Suhardi Amir, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Faila, Bapak Ibu guru hebat yang masih bertahan hingga saat ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan untuk dirinya untuk hadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yakin dan percayalah tidak ada aplikasi yang benar-benar sempurna. Semua aplikasi edu teknologi saat ini masih memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Bapak Ibu. Jadi tugas kita sebagai guru adalah bagaimana cara memanfaatkan platform yang ada untuk membantu memudahkan kita sebagai seorang guru. Saya Suhardi Amir, Bapak Ibu dari Provinsi Jambi, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di tanggal 26. Insya Allah kita akan membahas mengenai Meta AI yang ada di WA, Bapak Ibu. Pastikan sudah daftar ya semuanya. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara memanfaatkan Meta AI itu sebagai asisten pribadi kita untuk membantu kita nanti di semester mendatang. Terima kasih Mbak Faila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, mungkin itu dulu rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi dan juga foto bersama. Silakan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang belum open kamera, boleh open kamera terlebih dahulu. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Baik, sudah siap semuanya ya? Oke, saya hitung 1 sampai 3. Silakan Bapak Ibu guru hebat semuanya bergaya dengan pose masing-masing. Oke, baik Bapak Ibu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. 1, 2, 3.
Baik, luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber hebat kita, yaitu Bapak Suherdi Amir atas pemaparannya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Materi yang Pak Amir sampaikan memberikan wawasan baru bagaimana merancang pembelajaran yang interaktif dan juga dan juga menyenangkan dalam menghadapi semester baru. Semoga ilmu yang Bapak Ibu guru hebat peroleh dapat diterapkan dan juga mendukung efisiensi Bapak Ibu guru hebat semuanya dalam pembelajaran masing-masing. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah aktif dalam acara ini mulai dari awal hingga akhir. Sebelum saya tutup pada malam hari ini, izinkan saya untuk mengingatkan Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk mengisi link absensi yang akan dikirimkan di grup peserta setelah kegiatan berlangsung. Dan jangan lupa Bapak Ibu guru hebat semuanya untuk mengikuti diklat hari kedua dan juga hari ketiga yang pastinya akan membahas topik-topik yang luar biasa dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk terus mengikuti berbagai agenda menarik lainnya dari Studio Bahan Ajar yang akan selalu menghadirkan tema-tema inovatif untuk mengembangkan potensi para pendidik. Jangan lupa untuk memantau informasi di grup supaya Bapak Ibu guru hebat semuanya tidak ketinggalan kegiatan inspiratif berikutnya. Akhir kata, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu acara kita pada malam hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan-kesempatan belajar berikutnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.